Malam itu langit Semarang dihiasi lampu-lampu tenda dan suara tawa bahagia warga yang berkumpul di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Hajatan pernikahan putra dari Pak Handoko, seorang tokoh yang cukup disegani di kampung itu, berlangsung meriah. Musik dangdut menggelegar dari pengeras suara, mengiringi para tamu yang datang silih berganti sambil membawa amplop dan doa. Aroma sate dan gulai kambing mengepul dari dapur belakang, bercampur dengan bau parfum para tamu yang berdandan rapi. Anak-anak berlarian di sekitar panggung, sementara para orang tua duduk di kursi plastik, menikmati suasana hangat yang tak sering terjadi di kampung itu. Panggung sederhana berdiri di tengah lapangan kecil, dihiasi bunga plastik dan kain berwarna cerah. Seorang biduan dangdut dengan gaun gemerlap menyanyikan lagu-lagu lawas yang membangkitkan nostalgia. Di pojok panggung, dua orang pemain organ terlihat fokus memainkan alat musiknya, sesekali tersenyum pada penonton yang berjoget. Di sisi kanan tenda, terlihat beberapa polisi berpakaian preman sedang duduk santai bersama ketua RT dan sesepuh desa. Mereka datang katanya untuk menjaga keamanan acara dan sekaligus bersilaturahmi. Suasana akrab menyelimuti perbincangan mereka, ditemani beberapa gelas kopi dan sepiring kacang goreng. Namun waktu terus bergulir, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Beberapa tamu mulai pamit pulang, sementara sebagian yang lain justru semakin larut dalam suasana. Musik semakin kencang, dan di sudut gelap tenda, seorang polisi muda bernama Bribtu Rio terlihat sudah mulai limbung. Gelas minuman keras di tangannya tak pernah kosong sejak 1 jam lalu. Tak ada yang terlalu memperhatikan saat itu, karena semua masih larut dalam kemeriahan pesta. Tapi dalam gelap malam dan alunan dangdut, perlahan sesuatu yang tak diinginkan mulai tumbuh, sebuah benih kekacauan yang akan mengubah malam penuh bahagia menjadi tragedi yang dikenang lama oleh warga desa. Sejak awal malam, kehadiran para polisi di tengah pesta pernikahan memang disambut baik oleh warga. Mereka datang dalam pakaian santai, tanpa seragam, mencoba mencairkan suasana agar tak terlihat resmi. Ada sekitar 5 orang, dipimpin oleh Aibtu Darto, yang dikenal sebagai polisi senior di wilayah itu. Warga menyapa mereka dengan hormat, dan Pak Handoko sebagai tuan rumah pun menyambut hangat. Mereka duduk di sudut tenda, disuguhi kopi panas dan jajanan pasar. Percakapan ringan pun terjadi, membahas keamanan kampung, isu-isu kecil, dan candaan khas orang lapangan yang tak resmi tapi terasa akrab. Namun seiring malam makin larut, beberapa dari polisi itu mulai minta minuman yang lebih panas dari kopi. Awalnya Pak RT dan beberapa sesepuh keberatan, tapi karena hubungan baik yang sudah lama terjalin, mereka akhirnya mengalah dan menyuruh seorang pemuda membeli beberapa botol arak lokal. Minuman itu disajikan secara diam-diam di belakang tenda, jauh dari panggung dan mata para tamu. Suasana pun berubah sedikit lebih liar, candaan semakin keras, tawa semakin bebas, dan mata Bribtu Rio mulai terlihat kosong. Dia, polisi termuda di antara rekan-rekannya, terlihat paling banyak minum dan paling cepat terpengaruh alkohol. Tatapannya mulai tak fokus, dan ia mulai ikut bernyanyi dari tempat duduknya, mengganggu penyanyi dangdut yang tengah tampil. Tanpa aba-aba, Bribtu Rio tiba-tiba berdiri dan berjalan terhuyung menuju panggung. Ia merampas mikrofon dari tangan sang biduan, membuat semua mata tertuju padanya. Penyanyi itu tersentak dan mundur beberapa langkah, sementara suara organ masih mengalun canggung. Dengan suara keras dan nada mabuk, Rio meminta lagu favoritnya dinyanyikan, tapi tak menunggu respon dari pemain musik. Ia mulai bernyanyi sendiri, suaranya fals dan sikapnya kasar. Penonton mulai merasa tidak nyaman. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, terutama karena tahu bahwa yang bertingkah adalah aparat hukum yang seharusnya menjaga ketertiban. Di tengah suasana yang mulai janggal, Pak Handoko pun berdiri dari kursinya dan perlahan mendekati panggung, berniat menenangkan keadaan sebelum semuanya jadi runyam. Namun dia tak tahu bahwa langkahnya itu justru akan menyulut bara api yang selama ini tersembunyi di balik seragam. Pak Handoko berjalan perlahan menuju panggung dengan wajah tenang namun tegas. Ia tahu betul bahwa suasana mulai tak terkendali, dan sebagai tuan rumah sekaligus tokoh masyarakat, ia merasa bertanggung jawab menjaga martabat acara. Ketika tiba di depan panggung, ia berbicara dengan suara rendah, mencoba mengajak Bribtu Rio turun dan duduk kembali. "Mas, istirahat saja dulu, masih banyak tamu. Jangan bikin malu di acara orang," ucapnya lembut namun tegas. Namun reaksi Rio justru mengejutkan semua orang. Ia menatap Pak Handoko dengan mata merah penuh emosi,
lalu membanting mikrofon ke lantai hingga menimbulkan suara menggelegar yang membuat para tamu terdiam. Tanpa disangka, Bribtu Rio menunjuk Pak Handoko sambil berteriak, "Kamu siapa nyuruh-nyuruh aku? Mau ngajak ribut?" Suasana yang tadinya hanya canggung berubah menjadi mencekam. Semua mata kini tertuju pada dua orang di atas panggung, sang tuan rumah yang mencoba meredakan situasi dan seorang aparat mabuk yang menantang berkelahi. Para pemain musik langsung turun dari panggung, sementara warga berdiri dari kursi mereka, gelisah. Pak RT berusaha mendekat, namun keburu Rio melangkah agresif ke arah Pak Handoko, mendorong pria tua itu hingga hampir jatuh. Terjadi hening sejenak, dan dalam keheningan itu, letupan emosi mulai menjalar di dada warga. Beberapa pemuda desa langsung naik ke atas panggung, berniat melindungi Pak Handoko. Salah satu dari mereka, Riko, keponakan pengantin, menahan bahu Rio dan memintanya turun. Tapi Rio malah membalas dengan pukulan ke wajah Riko hingga remaja itu tersungkur. Darah mulai terlihat mengalir dari hidung Riko. Jeritan terdengar dari arah keluarga pengantin, dan tangis mulai pecah dari istri Pak Handoko. Saat itulah batas kesabaran warga benar-benar runtuh. Beberapa orang langsung naik ke atas panggung, menyeret Rio turun. Rekan-rekan polisi lainnya yang tadinya duduk santai mulai berdiri dengan gelisah. Sebuah bentrokan besar sudah tak terelakkan, dan hajatan yang seharusnya membawa berkah kini menjadi panggung awal dari sebuah kekacauan yang akan mengguncang seluruh kampung. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi kacau. Rio yang sudah tidak bisa dikendalikan kembali melayangkan pukulan ke arah pemuda lain yang mencoba menahannya. Teriakan warga bercampur dengan suara wanita yang menangis dan jeritan anak-anak yang panik. Beberapa orang tua bergegas menyelamatkan anak-anak keluar tenda, sementara para pemuda mulai mengepung Rio. Rekan-rekan polisinya pun akhirnya turun tangan, mencoba menarik Rio keluar dari kerumunan. Namun, mereka bukan hanya berhadapan dengan kerumunan yang marah, mereka berhadapan dengan kehormatan yang diinjak-injak dan dendam warga terhadap arogansi aparat. Pak RT berteriak memanggil warga untuk tenang, tapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk. Salah satu polisi, Aibtu Darto, mencoba menjelaskan bahwa Rio sudah mabuk dan akan dibawa pergi, namun warga tak bisa menerima begitu saja. Riko yang babak belur diseret turun dari panggung oleh ibunya, wajahnya masih berlumur darah, menjadi simbol amarah yang tak terbendung. Seorang pemuda lain melempar kursi ke arah Rio, yang mengenai bahunya. Rio pun meronta dan balik menyerang siapa saja yang mendekat. Pukul-memukul pun tak terelakkan. Bentrokan pecah antara polisi dan warga, saling dorong, saling pukul, bahkan sebagian warga mulai mengambil kayu dan besi. Dari dapur hajatan, dalam kekacauan itu, panggung roboh sebagian, sound system hancur, dan meja-meja berserakan. Beberapa warga perempuan berteriak histeris melihat suami dan anak-anak mereka bertarung melawan aparat. Lampu tenda berkedip-kedip karena kabel yang terinjak-injak, menciptakan suasana mencekam layaknya perang kecil. Aibtu Darto akhirnya berhasil menyeret Rio keluar dari kerumunan, namun tidak sebelum wajahnya lebam akibat pukulan warga yang marah. Suasana mulai mereda ketika beberapa tokoh desa lain datang membawa pengeras suara, memohon agar warga berhenti dan kembali tenang. Tapi kerusakan sudah terjadi. Di malam yang seharusnya penuh kebahagiaan itu, darah sudah menetes di atas tanah pesta, dan dendam mulai tumbuh dari luka yang tak kasat mata. Suasana setelah bentrokan benar-benar suram. Musik sudah berhenti total, lampu panggung padam, dan hanya terdengar suara tangis serta desahan kelelahan dari para korban bentrokan. Pak Handoko duduk di kursi plastik dengan wajah tertunduk, bajunya kotor dan sobek di bagian lengan. Riko, keponakannya, telah dibawa ke rumah bidan terdekat untuk mendapat perawatan. Warga mulai berkumpul di tengah tenda, berdiskusi dengan nada tinggi, menuntut pertanggungjawaban dari pihak kepolisian atas insiden memalukan itu. Aroma makanan yang masih tersisa di meja kini bercampur dengan bau keringat dan darah, menjadikan malam itu sebagai malam paling pahit dalam hidup Pak Handoko dan keluarganya. Di sisi lain, Aibtu Darto dan rekan-rekannya telah membawa Bribtu Rio ke mobil dinas yang diparkir di ujung gang. Wajah Rio lebam dan matanya masih liar akibat pengaruh alkohol. Darto sendiri hanya bisa menghela napas panjang, menyesali keputusannya membiarkan anak buahnya minum di tengah hajatan. Ia tahu, ini bukan hanya persoalan mabuk biasa. Ini adalah aib besar yang akan menyebar cepat seperti api di jerami kering. Darto segera menghubungi atasannya di Polsek, melaporkan kronologi singkat sembari meminta arahan. Ia sadar,
Masalah ini akan masuk ke ranah disiplin dan bahkan bisa menjadi sorotan media jika tidak segera ditangani. Sementara itu, beberapa tokoh desa mulai menenangkan warga yang masih emosi. Pak RT, meski wajahnya bengkak karena sempat terkena dorongan, mengambil alih suara dan berusaha memediasi. Besok pagi kita rapatkan ini semua di balai desa. Jangan sampai kampung kita pecah karena satu orang yang hilaf, katanya dengan suara serak. Namun sebagian warga tidak puas. Mereka menginginkan keadilan segera, ada yang bahkan menuntut Rio diproses hukum. Kami tidak akan diam, dia polisi tapi bertindak seperti preman, teriak salah satu pemuda. Dalam situasi penuh emosi itu, jelas bahwa luka malam ini tak hanya fisik, tapi juga luka kepercayaan antara warga dan aparat yang selama ini hidup berdampingan. Pagi menjelang dengan langit Semarang yang masih kelabu, seolah ikut berkabung atas peristiwa semalam. Di balai desa, para tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan keluarga yang punya hajatan telah berkumpul. Wajah mereka penuh letih, namun sorot matanya masih menyimpan bara kemarahan. Pak Handoko duduk di kursi paling depan, bersebelahan dengan Pak RT dan beberapa sesepuh desa. Rapat dibuka dengan pembacaan kronologi oleh Pak RT, disusul tanggapan dari warga yang satu persatu menyampaikan unek-unek mereka. Kata demi kata yang terlontar menggambarkan betapa peristiwa semalam telah menghancurkan rasa aman dan kebersamaan yang selama ini dijaga. Tak lama kemudian, datanglah Kapolsek setempat bersama Aibtu Darto dan dua anggota lainnya. Mereka datang tanpa seragam, mengenakan pakaian sipil untuk menunjukkan sikap rendah hati. Kapolsek, AKP Sutarno, berdiri dan mengucapkan permintaan maaf secara terbuka atas insiden yang dilakukan anak buahnya. Saya atas nama institusi meminta maaf sebesar-besarnya. Bribtu Rio saat ini telah kami amankan dan akan diproses secara internal dan hukum, katanya dengan nada serius. Namun permintaan maaf itu belum cukup bagi sebagian warga. Beberapa dari mereka menuntut agar prosesnya transparan dan meminta agar polisi tak lagi membawa minuman keras ke tengah masyarakat saat acara berlangsung. Ketegangan sempat terjadi kembali ketika seorang pemuda bernama Faris berdiri dan berkata dengan lantang, "Kalau dia hanya dipindah tugaskan tanpa dihukum, kami anggap polisi ini sudah tidak berpihak pada rakyat lagi." Suara sorak dukungan terdengar dari belakang ruangan. Namun sebelum suasana makin memanas, Pak Handoko berdiri dan menenangkan semua pihak. Ia mengangkat tangan dan berbicara pelan namun dalam, "Saya tidak ingin hajatan keluarga saya dikenang karena pertumpahan darah. Tapi saya juga tidak ingin ini selesai tanpa keadilan." Ucapannya menenangkan ruang rapat, menyatukan kembali semangat bahwa meski luka ini dalam, desa mereka tak boleh pecah. Rapat ditutup dengan kesepakatan, laporan resmi akan dilayangkan ke Propam Polda Jawa Tengah, dan seluruh proses akan dipantau bersama oleh warga dan tokoh masyarakat. Sore itu, di kantor Polsek tempat Bribtu Rio bertugas, suasana terasa berat. Bribtu Rio duduk di ruang tahanan sementara, menunduk dalam diam. Ia masih berusaha mengingat jelas kejadian semalam, tapi kepalanya pusing dan pengaruh alkohol membuat ingatannya kabur. Sementara itu, AKP Sutarno tengah sibuk menyusun laporan resmi untuk dilaporkan ke Kapolres. Ia tahu kasus ini tidak bisa ditutup-tutupi. Desakan dari masyarakat, serta potensi viralnya kasus ini di media sosial, membuat pimpinan di atasnya gerah. Sebuah pesan singkat dari Kapolres pun masuk ke ponselnya, "Tangani dengan cepat. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan." Di tempat lain, Propam Polda Jawa Tengah pun mulai mengendus aroma skandal yang lebih besar. Ternyata, Rio bukan kali pertama bermasalah karena alkohol saat bertugas. 2 tahun lalu, ia pernah dipindahkan dari Polres Kendala karena kasus serupa, namun ditutupi oleh komandannya waktu itu. Kini semua catatan itu diungkit kembali, dan penyidik Propam mulai merangkai pola kelalaian sistemik dalam pembinaan anggota. Mereka mulai memeriksa data kehadiran, hasil evaluasi psikologis, hingga riwayat pemanggilan disiplin Bribtu Rio. Satu hal yang mereka sadari, ini bukan hanya soal polisi mabuk yang bikin rusuh, ini soal lemahnya pengawasan internal yang bisa jadi bom waktu. Sementara itu, media lokal mulai meliput berita ini. Judul-judul seperti, "Oknum polisi mabuk rusak hajatan warga," dan "Bentrok polisi dan warga, hajatan berubah jadi neraka," mulai tersebar di internet. Wawancara dengan warga pun mulai ramai, beberapa dari mereka menunjukkan bukti rekaman ponsel yang merekam aksi brutal Bribtu Rio di panggung dangdut. Publik pun mulai memberikan tekanan kepada institusi kepolisian agar bersikap tegas.
Di Balai Desa, Pak RT dan tokoh masyarakat kembali duduk menyusun rencana untuk mengawal proses hukum. Mereka tak ingin kasus ini hanya jadi berita hangat sesaat. Mereka ingin contoh, bahwa yang bersalah, tak peduli memakai seragam atau tidak, harus bertanggung jawab di depan hukum. Malam hari, suasana Desa Karangrejo kembali memanas ketika sekelompok warga mengadakan aksi damai di depan kantor Polsek setempat. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Hukum oknum polisi pembuat rusuh." Dan, "Keadilan untuk warga desa." Sorak-sorai massa menuntut transparansi dalam penanganan kasus Bribtu Rio. Di tengah kerumunan, Pak Handoko berdiri di atas kursi kayu, memimpin orasi dengan suara lantang. "Kami tidak menuntut lebih, hanya keadilan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas." Teriaknya, disambut gemuruh tepuk tangan. Aksi itu berlangsung tertib, namun penuh tekanan moral terhadap pihak kepolisian. Di dalam Polsek, AKP Sutarno tengah berdiskusi dengan perwakilan dari Propam Polda. Mereka tengah merumuskan langkah cepat karena tekanan media, masyarakat, dan atasan di Polres mulai tak terbendung. Salah satu penyidik dari Propam, Kompol Widodo, menyarankan agar Bribtu Rio segera diserahkan ke Polda untuk diperiksa lebih lanjut. "Kita tak bisa tahan dia lama di sini. Kalau ada intervensi, bisa-bisa warga makin curiga," katanya sambil membuka map tebal berisi berkas pelanggaran Rio sebelumnya. Sutarno hanya mengangguk, merasakan tekanan yang mengikis karirnya. Ia sadar, satu kesalahan anak buah bisa membakar nama baik seluruh institusi. Di rumahnya, Rio duduk diam dalam ruang tahanan yang sempit. Tangannya gemetar, bukan hanya karena efek mabuk yang belum sepenuhnya hilang, tapi juga karena ketakutan. Ia mendengar kabar bahwa warga menuntut agar ia dipecat dan dipenjara. Ibunya sempat datang menjenguk, menangis melihat anaknya dalam kondisi memprihatinkan. "Kamu ini bikin malu keluarga," ucap sang ibu pelan, sebelum pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dalam kesunyian itu, Rio mulai sadar bahwa satu malam penuh emosi dan amarah telah menghancurkan segalanya, karir, harga diri, dan kepercayaan orang-orang yang pernah mendukungnya. Dan di luar sana, gelombang perlawanan dari rakyat belum akan berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Warga Desa Karangrejo tetap mengadakan aksi damai di depan Polsek, menuntut agar proses hukum terhadap Bribtu Rio berjalan dengan adil. Setiap pagi, mereka berkumpul, membawa spanduk dan bendera desa, dengan harapan dapat memaksa pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas. Tidak hanya warga desa, media lokal semakin giat meliput perkembangan kasus ini, menambah tekanan kepada aparat. Desakan dari masyarakat semakin besar, terutama dari kalangan ibu-ibu yang merasa takut dan tidak aman dengan tindakan kekerasan yang dilakukan seorang aparat penegak hukum. "Kami tidak ingin anak-anak kami tumbuh dalam ketakutan," ujar Ibu Siti, salah satu warga, yang telah berdiri di barisan depan sepanjang minggu itu. Di dalam Polsek, Kapolsek Sutarno mulai merasa terpojok. Ia menerima telepon dari atasannya di Polres yang menuntut penyelesaian cepat dan tegas. "Jangan biarkan ini berlarut-larut. Laporkan semuanya dengan jelas, agar tidak ada kesan kita menutup-nutupi," ujar suara tegas dari Kapolres. Sutarno pun merasa kesulitan, karena ia harus menjaga kehormatan institusi, tetapi juga tak bisa mengabaikan tuntutan masyarakat. Ia menyadari bahwa kasus ini bukan hanya soal Bribtu Rio, tetapi lebih jauh lagi tentang kepercayaan publik terhadap kepolisian. Jika mereka gagal menangani ini dengan benar, citra kepolisian bisa tergerus abis. Di luar, Pak Handoko bersama beberapa tokoh desa memutuskan untuk melayangkan surat terbuka kepada Kapolres Semarang, mendesak agar kasus ini diproses secara terbuka. "Kami ingin melihat bahwa hukum berjalan tanpa pandang bulu. Jangan hanya karena statusnya sebagai polisi, dia bisa bebas begitu saja," ujar Pak Handoko dengan tegas. Surat itu kemudian dibaca di Balai Desa, dan disebarkan melalui media sosial, yang makin meningkatkan sorotan publik terhadap kasus tersebut. Pada saat yang sama, perwakilan warga berencana untuk mengajukan laporan resmi ke Propam Polda Jawa Tengah, agar pihak luar dapat mengawasi jalannya proses hukum ini dengan lebih objektif. Warga Desa Karangrejo semakin yakin bahwa mereka tidak akan mundur dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan. Pagi itu, suasana di Balai Desa Karangrejo dipenuhi dengan semangat baru. Setelah beberapa hari aksi damai yang tak kunjung dihentikan, warga desa memutuskan untuk mengambil langkah lebih besar, mereka akan melaporkan langsung kasus Bribtu Rio ke Propam Polda Jawa Tengah. Pak Handoko, Pak RT,
serta beberapa tokoh desa lainnya bersama-sama menyusun rencana perjalanan ke Semarang, untuk mendatangi kantor Propam. Mereka membawa bukti-bukti yang telah dihimpun, rekaman video kejadian malam itu, foto-foto luka warga, serta surat terbuka yang mereka kirim ke Kapolres. Mereka berharap, dengan adanya campur tangan dari Propam, proses hukum terhadap Bribtu Rio bisa berjalan lebih transparan dan adil. Sesampainya di kantor Propam Polda, suasana di sana cukup formal dan penuh dengan kedisiplinan. Pak Handoko dan rombongan disambut oleh seorang petugas, yang meminta mereka untuk menunggu sebentar. Tidak lama kemudian, seorang perwira tinggi Propam, Kombes Pol Rudi, keluar menemui mereka. Ia meminta agar semua dokumen yang mereka bawa diserahkan untuk diperiksa. Kami mengapresiasi langkah warga desa Karangrejo yang ingin memastikan keadilan ditegakkan. Kami akan memeriksa kasus ini dengan hati-hati dan tanpa pandang bulu, ujar Kombes Rudi dengan nada tegas. Meskipun belum ada keputusan, kata-kata Rudi memberi sedikit harapan bagi Pak Handoko dan warga lainnya. Di tengah proses tersebut, Bribtu Rio kembali diperiksa oleh penyidik Propam. Ia mulai menyadari bahwa kasus ini jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Selama beberapa hari ditahan, ia merenung tentang kehidupannya yang telah hancur hanya karena kebodohan satu malam. Sebagai seorang polisi, ia seharusnya menjadi pelindung masyarakat, namun malah menjadi sumber ketakutan. Ketika ia dipanggil untuk memberikan keterangan lebih lanjut, Rio tahu bahwa nasibnya kini ada di tangan Propam dan keputusan hukum yang akan menentukan masa depannya. Namun, di balik rasa takut itu, ada kesadaran yang mulai muncul bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Warga desa, meski penuh amarah, memberikan pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Selama beberapa hari setelah laporan ke Propam, ketegangan di desa Karangrejo belum juga mereda. Meskipun pihak kepolisian telah berjanji untuk memproses secara transparan, rasa curiga di kalangan warga tetap menguat. Mereka tidak ingin proses hukum ini berjalan seperti kasus-kasus lainnya yang hanya berakhir dengan janji kosong. Pak Handoko, bersama beberapa tokoh masyarakat lainnya, terus memantau perkembangan kasus ini dengan cermat. Hari-hari mereka diwarnai dengan rapat dan komunikasi intensif dengan perwakilan Propam, yang mulai membuka jalan bagi penyidikan lebih lanjut terhadap Bribtu Rio. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Rio semakin menyadari bahwa kehidupannya kini bergantung pada keadilan yang harus ditegakkan, dan peran serta masyarakat untuk memastikan bahwa ia mendapatkan hukuman yang setimpal. Keputusan yang menantinya tak hanya mempengaruhi masa depannya sebagai polisi, tapi juga nasib keluarganya yang kini terperangkap dalam bayang-bayang skandal yang dibuatnya. Dalam rapat yang digelar di Propam Polda Jawa Tengah, akhirnya keputusan penting pun diambil. Kombes Pol Rudi, setelah mendalami bukti-bukti yang ada, mengonfirmasi bahwa Bribtu Rio telah melanggar kode etik kepolisian dan melakukan tindakan yang sangat mencoreng citra institusi. Perilaku yang dilakukan oleh Bribtu Rio sangat tidak dapat diterima, tidak hanya karena alkohol, tetapi juga karena tindakannya yang mengarah pada kekerasan terhadap warga. Kami akan memberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan dari institusi kepolisian dan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, ujarnya dengan tegas. Keputusan ini disambut lega oleh warga desa, namun mereka tetap berkomitmen untuk memantau agar semua proses dilaksanakan dengan transparan. Keputusan tersebut, meski memberikan sedikit kelegaan, juga membuka babak baru dalam perjalanan panjang untuk memulihkan rasa kepercayaan publik terhadap kepolisian yang telah tercoreng oleh satu tindakan tidak terpuji. Keputusan yang diambil oleh Propam Polda Jawa Tengah itu menjadi titik terang dalam perjalanan panjang kasus Bribtu Rio. Pemecatan dari kepolisian adalah langkah awal yang tak terelakkan, namun itu hanya sebagian dari tanggung jawab yang harus dijalani oleh Rio. Proses hukum pun segera dimulai. Bribtu Rio dihadapkan pada sidang disiplin internal yang akan menentukan sejauh mana sanksi yang lebih berat bisa dikenakan kepadanya. Selain itu, kasus pidana juga tak terhindarkan. Ia harus menjalani proses pengadilan terkait dengan tindak kekerasan yang terjadi di pernikahan desa. Warga yang menjadi korban kekerasan dalam kejadian tersebut pun mulai melaporkan luka-luka mereka dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan Rio. Kasus ini mulai menyebar luas, tidak hanya di Semarang, tetapi juga menjadi sorotan publik di Jawa Tengah. Di balik keputusan tersebut, ada rasa lega namun juga rasa cemas yang menggelayuti keluarga Bribtu Rio. Ibu dan ayahnya yang sebelumnya datang menjenguk dengan harapan agar anak mereka bisa mendapatkan keringanan,
kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa anak mereka akan terjerat dalam proses hukum yang panjang. Meski mereka tahu bahwa Rio tidak hanya bersalah pada warga desa, tetapi juga pada diri sendiri, mereka tak bisa membantah bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakan tidak terkontrol yang dilakukan Rio. Sementara itu, warga desa Karangrejo, meskipun merasa ada langkah ke arah keadilan, tetap mengingatkan bahwa mereka harus terus mengawasi setiap tahapan proses hukum ini. Mereka tidak ingin, setelah semua yang terjadi, Rio mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena statusnya sebagai seorang polisi. Mereka ingin keadilan benar-benar ditegakkan, tanpa ada ruang bagi impunitas. Pada hari sidang pertama Bribtu Rio di Pengadilan Negeri Semarang, suasana di ruang sidang sangat tegang. Warga desa Karangrejo yang merasa sebagai korban tidak hanya datang untuk menyaksikan, tetapi juga mengingatkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa ada diskriminasi. Beberapa di antaranya duduk di kursi pengunjung dengan wajah tegas, penuh harap bahwa sistem hukum benar-benar akan memberikan hukuman yang setimpal. Di sisi lain, keluarga Bribtu Rio duduk dengan raut wajah cemas. Ayahnya memegang erat tangan ibunya, keduanya merasa terhimpit oleh rasa malu dan keputusasaan. Sementara Rio duduk di kursi terdakwa, menundukkan kepala, merasa hancur oleh kenyataan yang tidak bisa ia hindari lagi. Sesekali, ia melihat keluar jendela ruang sidang, mencoba mencari pelarian, namun semua itu tak bisa mengubah nasibnya. Sidang berlangsung dengan penuh emosi, baik dari pihak terdakwa maupun pihak korban. Jaksa penuntut umum dengan tegas menyampaikan bahwa Bribtu Rio tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menodai citra kepolisian yang harus menjadi contoh bagi masyarakat. Tindakan saudara telah menciptakan ketakutan dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Kami menuntut agar saudara dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan ini, ucap jaksa dengan lantang. Di sisi lain, pengacara Rio berusaha meringankan hukuman dengan mengemukakan riwayat kepolisian Rio yang selama ini belum pernah terlibat masalah besar dan mengklaim bahwa perbuatan tersebut adalah akibat dari pengaruh alkohol. Namun, hakim yang memimpin sidang, yang sudah cukup berpengalaman, menanggapi dengan bijak, menyebutkan bahwa alasan tersebut tidak bisa dibenarkan. Masyarakat, katanya, membutuhkan contoh tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Sidang ditunda dengan janji akan ada keputusan yang segera diumumkan setelah pemeriksaan lebih lanjut. Namun, meski belum ada putusan final, ketegangan yang mengiringi sidang itu cukup memberikan harapan bagi warga bahwa keadilan yang mereka perjuangkan tidak akan sia-sia. Setelah beberapa minggu sidang yang penuh dengan berbagai argumen dan bukti yang diajukan, hari yang dinanti akhirnya tiba. Warga desa Karangrejo, yang sejak awal memperjuangkan keadilan, kembali berkumpul di depan Pengadilan Negeri Semarang. Mereka tidak hanya ingin menyaksikan keputusan atas tindakan Bribtu Rio, tetapi juga ingin memastikan bahwa hukum tetap tegak, tanpa pandang bulu. Setiap orang yang hadir tahu bahwa keputusan ini lebih dari sekadar soal seorang polisi yang melanggar aturan, tetapi soal bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat menanggapi kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat. Dari jauh, tampak raut cemas di wajah para keluarga Rio, terutama orang tuanya yang terus menunduk, seolah berusaha menghindari tatapan warga desa yang pernah mereka kenal dengan baik. Ketika hakim memasuki ruang sidang, ketegangan semakin terasa. Bribtu Rio duduk tegak di kursi terdakwa, matanya terlihat kosong, seolah tidak ingin menyadari bahwa keputusan hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hakim yang memimpin sidang, dengan suara mantap, membacakan keputusan yang telah lama ditunggu. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan dari berbagai pihak, serta melihat dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa, kami memutuskan bahwa Bribtu Rio dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, serta pemecatan dari dinas kepolisian. Ini adalah keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga, ujar hakim dengan tegas. Suasana ruang sidang menjadi hening, tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi keluarga, dan seluruh warga yang hadir. Keputusan ini membawa rasa lega bagi sebagian besar warga, yang merasa bahwa perjuangan mereka untuk keadilan telah membuahkan hasil. Namun, bagi Rio, hukuman itu hanya merupakan awal dari perjalanan berat yang harus ia jalani dalam memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Keputusannya untuk melanggar hukum, baik sebagai seorang polisi maupun sebagai seorang manusia, kini telah mendapatkan pembalasan yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Setelah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, Bribtu Rio dihadapkan pada kenyataan pahit.
Selama beberapa tahun ia mengenakan seragam polisi, ia selalu merasa bangga menjadi bagian dari aparat yang menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, malam itu, semua kebanggaan itu hancur seketika. Di balik jeruji penjara, Rio mulai merenung tentang hidupnya yang kini terpuruk. Proses hukum yang panjang telah membuka matanya bahwa kekuasaan yang dimilikinya selama ini bukanlah sesuatu yang bisa disalahgunakan dengan seenaknya. Ia telah merusak hidupnya, keluarga, dan bahkan masyarakat yang seharusnya ia lindungi. Warga desa Karangrejo, yang dulu menganggapnya sebagai bagian dari mereka, kini hanya mengenangnya sebagai seorang pelaku kekerasan yang merusak kedamaian. Meskipun demikian, di balik semua itu, ada sedikit rasa syukur yang tumbuh dalam hati Rio. Di penjara, ia mulai mengikuti berbagai program rehabilitasi yang ditawarkan kepada narapidana. Ada pelatihan keterampilan, pendidikan, dan juga konseling untuk mengatasi masalah psikologis yang mungkin menjadi akar dari perilakunya. Ia mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, namun itu tidak berarti bahwa ia tidak bisa memperbaiki diri. Keputusan untuk bertanggung jawab atas kesalahannya adalah langkah pertama menuju pemulihan, meski itu harus dimulai dari tempat yang paling rendah. Bagi keluarga Rio, meskipun mereka merasakan luka mendalam, mereka tahu bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah harga yang harus dibayar atas perbuatan anak mereka. Mereka juga mulai berusaha menerima kenyataan bahwa mungkin ini adalah cara hidup untuk memberikan pembelajaran berharga kepada Rio agar ia bisa lebih baik di masa depan. Di desa Karangrejo, setelah melalui perjalanan panjang ini, warga merasa sedikit lega. Mereka merasa bahwa sistem hukum telah memberikan mereka keadilan, meskipun itu datang dengan harga yang cukup tinggi. Mereka tahu bahwa kejadian seperti ini bisa saja terjadi lagi jika tidak ada pengawasan dan kesadaran yang lebih besar dari aparat penegak hukum. Namun, mereka juga berharap bahwa apa yang telah terjadi bisa menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat, bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi, dan bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Desa mereka kini kembali damai, meskipun luka yang ditinggalkan oleh peristiwa itu mungkin akan sulit untuk hilang. Namun, mereka tetap berharap bahwa keadilan yang telah ditegakkan akan membawa perubahan yang lebih baik bagi masa depan mereka. Setahun setelah Bribtu Rio mendekam di penjara, perubahan yang signifikan mulai terlihat pada dirinya. Ia tidak lagi menjadi sosok yang dulu, seorang polisi muda yang tak terkendali dan penuh kesombongan. Rio kini menjalani hari-harinya dengan penuh introspeksi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dan berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang ditawarkan oleh pihak penjara. Ia mengikuti kursus keterampilan, mulai belajar tentang kerajinan tangan, dan mengambil bagian dalam kelas pendidikan yang mengajarkannya keterampilan praktis untuk hidup setelah bebas nanti. Walaupun ia masih terkekang oleh jeruji besi, Rio merasa bahwa kesempatan untuk memperbaiki dirinya adalah hadiah yang tidak bisa ia sia-siakan. Di dalam penjara, Rio tidak hanya berjuang melawan masa lalunya, tetapi juga melawan rasa malu dan penyesalan yang terus menghantui pikirannya. Di luar penjara, kehidupan di desa Karangrejo berjalan kembali seperti biasa. Meskipun begitu, peristiwa yang terjadi 1 tahun lalu masih menjadi bahan pembicaraan di kalangan warga. Sebagian besar warga merasa lega bahwa keadilan telah ditegakkan, namun ada juga yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Rio masih belum cukup untuk menghapus luka yang ditinggalkan. Namun, ada juga yang mulai menganggap bahwa kesempatan untuk berubah bagi Rio harus diberikan. Di beberapa kesempatan, Pak Handoko, ketua RT yang ikut serta dalam memimpin perjuangan ini, mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, asalkan mereka benar-benar menyesali kesalahannya. Warga desa pun mulai berpikir lebih dalam tentang bagaimana mereka bisa mendukung proses rehabilitasi yang dijalani oleh Rio, meskipun itu tidak mengubah kenyataan bahwa ia telah melukai banyak orang. Namun, kesadaran mulai tumbuh bahwa keadilan sejati tidak hanya datang dari hukuman, tetapi juga dari pemberian kesempatan untuk perubahan. Beberapa bulan sebelum masa hukuman Rio berakhir, sebuah permohonan datang dari pihak keluarga yang meminta agar Rio diberikan kesempatan untuk mengikuti program pembebasan bersyarat. Pak Handoko dan beberapa tokoh masyarakat lainnya di desa Karangrejo pun diajak untuk memberikan pertimbangan. Mereka harus memutuskan apakah Rio layak untuk diberikan kesempatan kedua. Setelah diskusi panjang, akhirnya keputusan diambil, mereka setuju untuk memberikan kesempatan itu, tetapi dengan beberapa syarat yang ketat. Jika Rio benar-benar menunjukkan perubahan yang nyata,
dia akan diizinkan untuk kembali ke masyarakat dengan membawa pembelajaran yang sangat berharga dari pengalaman pahitnya. Keputusan ini tidak hanya tentang Rio, tetapi tentang bagaimana mereka bisa belajar untuk membuka hati dan memberi ruang bagi orang yang benar-benar ingin berubah. Hari pembebasan Rio akhirnya tiba. Warga desa Karangrejo, yang sudah lama menunggu, merasa campur aduk. Beberapa di antara mereka merasa was-was, khawatir apakah Rio yang kembali ke desa mereka adalah orang yang sama dengan yang dulu, seorang polisi yang penuh amarah dan kekerasan. Namun, ada juga yang merasa ini adalah kesempatan untuk memulai kembali, memberi ruang bagi Rio untuk membuktikan bahwa ia telah berubah. Ketika Rio keluar dari gerbang penjara, ia tidak mengenakan seragam kepolisian yang dulu ia banggakan. Sebagai gantinya, ia mengenakan pakaian sederhana yang mencerminkan perjalanan panjangnya menuju pembaruan. Wajahnya lebih dewasa, penuh dengan penyesalan, namun juga tekad yang kuat. Begitu sampai di desa, ia berjalan dengan kepala tertunduk, tidak ingin menarik perhatian lebih. Namun, langkah kakinya yang berat dan penuh keraguan mencerminkan betapa besar perjuangan yang harus ia hadapi untuk diterima kembali oleh komunitas yang pernah ia sakiti. Di rumahnya, Rio bertemu dengan keluarganya yang menunggu dengan harapan dan kekhawatiran yang sama. Ibunya memeluknya erat, sementara ayahnya hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan namun juga penerimaan. "Kami selalu berharap kamu bisa kembali menjadi anak yang baik, Rio," ucap sang ibu dengan suara yang bergetar. Rio, yang tak bisa menyembunyikan rasa emosinya, hanya mampu mengangguk, berusaha menahan air matanya. Saat itu, ia menyadari bahwa ia harus lebih dari sekadar kembali ke rumah, ia harus menunjukkan bahwa dia bisa menjadi bagian yang positif dari masyarakat lagi. Meskipun prosesnya akan sulit, Rio tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua yang harus ia manfaatkan sebaik mungkin. Sementara itu, di desa, warga mulai melihat perubahan pada dirinya. Beberapa orang mulai memberi kesempatan untuk berbicara dengan Rio, dan meskipun perlahan, dia mulai diterima kembali dalam komunitasnya. Namun, ia tahu bahwa ini baru langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju pemulihan dirinya dan juga masyarakat yang pernah ia lukai. Hari-hari setelah kepulangannya ke desa Karangrejo terasa seperti perjuangan yang tak pernah berakhir bagi Rio. Meski ia berusaha keras untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah, bayang-bayang masa lalu selalu mengintainya. Warga desa, yang dahulu menghormatinya sebagai seorang polisi, kini mulai meragukan apakah perubahan yang ia tunjukkan benar-benar tulus. Setiap kali Rio mencoba berbicara atau terlibat dalam kegiatan desa, banyak yang menatapnya dengan penuh curiga, dan hanya beberapa orang yang memberinya kesempatan. Pak Handoko, ketua RT yang dulu sempat terlibat dalam memperjuangkan keadilan atas perbuatannya, menjadi orang yang paling sering memberikan nasihat dan dukungan. Ia mengingatkan Rio untuk tidak menyerah, meskipun tidak mudah untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hancur. Tidak ada yang bisa menggantikan kepercayaan yang telah hilang, Rio. Itu butuh waktu, dan kamu harus sabar, kata Pak Handoko, sambil menepuk pundaknya. Rio tahu, ia tidak bisa memaksakan semuanya terjadi dalam waktu singkat. Setiap hari ia mulai berinteraksi dengan warga, membantu di acara-acara kecil, dan berusaha untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh desa. Meski ada yang masih mencibir atau menghindarinya, ia tetap tidak menyerah. Lambat laun, beberapa warga mulai melihat kesungguhannya dalam memperbaiki diri. Bahkan beberapa di antaranya mulai berdiskusi dengannya, mendengarkan kisahnya, dan memberi sedikit ruang untuk proses pemulihan. Namun, ada satu kejadian yang benar-benar menguji tekad Rio. Suatu malam, saat ada pertemuan desa, seorang warga yang dulunya dekat dengannya tiba-tiba muncul dan menantangnya di depan umum. Warga itu mengingatkan Rio tentang segala kesalahan yang ia buat, menanyakan apakah ia benar-benar bisa berubah, dan apakah masyarakat bisa mempercayainya lagi. Momen itu sangat mengguncang Rio, tetapi justru itulah yang menjadi titik balik bagi dirinya. Ia tidak membela dirinya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap rendah hati. "Saya tahu saya telah merusak banyak hal, dan saya tidak meminta kalian untuk segera memaafkan saya. Semua yang saya minta adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa berubah. Ini tidak mudah bagi saya, dan saya tahu untuk mendapatkan kembali kepercayaan itu akan butuh waktu," jawab Rio dengan suara yang mantap namun penuh penyesalan. Jawaban itu bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari langkah nyata untuk kembali membangun hubungan yang hancur. Setelah pertemuan yang menegangkan itu,
Rio merasakan perubahan kecil namun signifikan dalam sikap warga desa Karangrejo. Walaupun tidak semua orang langsung menerima kehadirannya, beberapa mulai melihat perubahan pada dirinya. Ia terus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Setiap hari, Rio semakin terlibat dalam kegiatan sosial desa, mulai dari membantu membersihkan lingkungan, mengajar anak-anak membaca, hingga bergabung dalam proyek perbaikan fasilitas umum. Beberapa warga yang awalnya skeptis mulai memberi perhatian lebih, memberikan kesempatan untuk Rio untuk membuktikan dirinya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Ada pula warga yang mulai berbicara dengannya, mendengarkan cerita perjalanannya, dan akhirnya memahami bahwa tidak ada jalan pintas untuk memulihkan reputasi yang telah rusak. Rio tahu bahwa ia masih harus bekerja keras, tetapi ia merasa bahwa langkah demi langkah, ia mulai diterima kembali, dan sedikit demi sedikit, kepercayaan itu mulai terbangun kembali. Namun, meskipun Rio mulai diterima oleh sebagian warga, ada satu hal yang ia rasakan berat di dalam dirinya, rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa perbuatannya dulu telah merusak lebih dari sekadar hubungan dengan warga, tetapi juga membahayakan masa depan mereka. Ia merasa bahwa ia belum cukup membayar harga atas tindakannya, dan hal itu menjadi beban berat dalam dirinya. Suatu malam, saat ia berjalan di pinggir desa, Rio bertemu dengan Pak Handoko yang sedang duduk di warung kopi desa. Melihat Rio yang tampak lelah dan berpikir keras, Pak Handoko mengajaknya berbicara. "Kamu sudah menunjukkan banyak perubahan, Rio. Tapi ingat, perubahan itu bukan hanya soal bagaimana orang lain melihatmu, tapi bagaimana kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Proses ini akan lama, tapi selama kamu terus berusaha, kamu akan menemukan kedamaian itu," kata Pak Handoko dengan bijaksana. Kata-kata itu menggema di dalam hati Rio. Ia tahu bahwa perjalanan untuk menebus kesalahannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan baru di depan sana. Ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa membangun masa depannya dengan lebih baik. Dengan kata-kata Pak Handoko yang masih terngiang di benaknya, Rio merasa semangatnya kembali terobati. Ia menyadari bahwa meskipun jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan pengampunan penuh dari dirinya sendiri dan dari masyarakat tidak akan mudah, ia harus terus melangkah maju. Rio semakin tekun dalam melakukan perbaikan diri, tidak hanya untuk membayar dosa masa lalunya, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Ia mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan yang lebih besar, seperti membantu mengorganisir program kesehatan desa, membantu pembersihan saluran air yang tersumbat, dan memberi pelatihan kepada remaja desa tentang keterampilan hidup. Rio tahu bahwa membangun kembali kepercayaan bukan hanya soal menghilangkan rasa benci atau ketakutan, tetapi juga tentang memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain, yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Setiap senyuman warga yang mulai menghargai usahanya memberikan kekuatan baru bagi dirinya untuk terus berjuang. Meskipun jalan itu terkadang tampak sangat berat, namun, meski begitu, Rio sadar bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu yang telah ia rusak, dan rasa bersalah itu tetap akan menghantuinya. Pada suatu malam yang tenang, saat ia duduk sendirian di halaman rumahnya, Rio kembali merenung. Ia memikirkan masa lalunya yang kelam, bagaimana ia dulu menjadi polisi yang arogan, menyalahgunakan wewenangnya, dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelindung masyarakat. Rasa penyesalan itu datang begitu dalam, namun di saat yang sama, Rio menyadari bahwa ia tak bisa terus tenggelam dalam penyesalan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang untuk memperbaiki diri, menjalani hidup dengan lebih bijak, dan menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Warga yang dulu menaruh curiga kini mulai menerima kehadirannya, dan meskipun tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat, Rio merasa langkah-langkah kecil yang ia ambil adalah awal dari perjalanan panjang menuju penebusan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang jelas, ia sudah memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh makna, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi komunitas yang pernah ia lukai. Kisah Rio bukanlah sekadar cerita tentang seorang polisi yang mabuk dan membuat onar di hajatan warga. Ini adalah kisah tentang kejatuhan, penyesalan, perjuangan, dan harapan. Dari seorang aparat negara yang seharusnya menjadi contoh, Rio tergelincir dalam kesombongan dan kelalaian, mencoreng kehormatan seragam yang ia kenakan. Namun, di balik semua kehancuran itu, Rio menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyesalan, ia menemukan makna dari pertobatan sejati.
Perjalanan panjangnya untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat tidaklah mudah, penuh rintangan dan penolakan, tapi dengan ketekunan dan kerendahan hati, ia berhasil membuka sedikit ruang untuk diterima kembali. Hidup memberinya kesempatan kedua, dan ia memilih untuk tidak menyia-nyiakannya. Kekuasaan tanpa kendali diri akan berujung pada kehancuran. Tidak ada jabatan yang bisa menjadi tameng dari konsekuensi perbuatan. Namun di sisi lain, manusia selalu punya peluang untuk berubah, untuk bangkit dari keterpurukan, selama ia mau mengakui kesalahannya dan berjuang memperbaikinya. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan kata-kata, melainkan dibangun dengan tindakan dan ketulusan hati. Dan seperti Rio, setiap kita yang pernah jatuh masih punya harapan untuk memperbaiki diri, selama kita tidak berhenti mencoba dan tidak lari dari tanggung jawab atas masa lalu. Karena sejatinya, manusia bukan dinilai dari kesalahannya, tetapi dari keberaniannya untuk berubah dan menebusnya.